Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Sukma Dewi dengan NIM 856832442 dengan kode mata kuliah PDGK 4107, yaitu Praktikum IPA di SD, dengan dosen pembimbing Ibu Mestratika MPD. Di kegiatan praktikum kedua ini, kita akan mempelajari tentang simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, lalu ada simbiosis mutualisme. Nah, berikut adalah video contoh-contoh simbiosis yang akan kita pelajari. Baiklah, saya akan melakukan pengamatan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Keduanya saling memanfaatkan interaksi tersebut. Ini ada bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan makanan dari nektar yang dihisap dari bunga tersebut, dan bunga menguntungkan terbantu dalam penyerbukan dan berkembang biaknya bunga ini. Halo guys, jadi kita di sini akan mencontohkan simbiosis komensalisme antara tumbuhan dengan tumbuhan. Berikut ini ada tumbuhan kelapa sawit dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini menguntungkan hidup di kelapa sawit karena dia mencari makan dan menyerap air dari kelapa sawit. Lalu ada kelapa sawit ini tidak diuntungkan dan tidak dirugikan oleh tanaman paku berikut karena dia tidak merusak atau mematikan tanaman tumbuhan kelapa sawit berikut ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan itu adalah contoh dari komensalisme tumbuhan paku dengan tumbuhan kelapa sawit. Kita akan melakukan pengamatan simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara burung dan pohon jambu. Nah, burung mendapatkan keuntungan karena bisa membuat sangkar di pohon jambunya, dan pohon jambu akan merasa tidak dirugikan atau tidak diuntungkan juga. Nah, berikut itu adalah tadi contoh hubungan antara hubungan simbiosis komensalisme. Berikut adalah contoh simbiosis parasitisme tumbuhan dengan tumbuhan, yaitu di mana ada tumbuhan yang dirugikan dan ada tumbuhan yang diuntungkan. Dan yang saya pegang ini adalah tumbuhan benalu, yaitu salah satu tumbuhan yang diuntungkan karena menumpang hidup dengan tumbuhan jengkol. Dia bisa hidup karena mendapatkan makanan dari tumbuhan jengkol berikut. Dan tumbuhan jengkol dengan adanya pohon benalu tumbuh di tumbuhannya, dia akan bisa mengakibatkan tumbuhan jengkol ini tidak berbuah atau bahkan bisa mati. Itu tadi adalah contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara hewan dan tumbuhan. Berikut ini ada tumbuhan terong dan kutu putih di tumbuhan terong ini. Nah, simbiosis parasitisme itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Berikut yang menguntungkan itu adalah kutunya, karena kutu putih menumpang hidup di tumbuhan terongnya untuk mengambil atau menghisap nutrisi yang ada di batang terongnya. Sedangkan tumbuhan terong ini dirugikan karena dia sudah ditumbuhi oleh kutu putih ini, sehingga dia menjadi penghambat pertumbuhannya batang tumbuhan terong ini. Berikut adalah pengamatan simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara hewan dengan manusia, dan yang satunya menguntungkan dan yang satunya merasa dirugikan. Yaitu yang diuntungkan adalah nyamuk. Nyamuk ini menghisap darah dari manusia untuk hidup, dan sedangkan manusia diserap darahnya bisa mengakibatkan contohnya seperti demam berdarah, dan itu sangat dirugikan bagi manusia. Baiklah, kita akan melakukan pengamatan simbiosis parasitisme antara hewan dengan hewan. Nah, di sini berikut ada kucing dengan kutu kucing. Kucing ini termasuk makhluk yang dirugikan dan kutu termasuk makhluk yang diuntungkan karena kutu hidup dari menghisap darah kucing, dan kucing dirugikan karena dia bisa tubuhnya merasa lemah dan bahkan bisa mati.